Shalom. Rangkaian masa Paskah tahun 2021 menjadi manusia Paskah. Masa Paskah tahun 2021 ini masih kita jalani dalam situasi pandemi, namun tidak mengurangi semangat kita dalam menghayati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan mempersiapkan hati dan mengucap syukur. Sarasehan bahan dasar menjadi manusia Paskah. Rabu 10 Februari 2021 pukul 7 malam via Zoom. Ibadah Rabu Abu. Koyakanlah hatimu. Rabu 17 Februari 2021 live on YouTube. Persekutuan doa. Persekutuan doa pertama, Rabu 24 Februari 2021. Persekutuan doa kedua, Rabu 3 Maret 2021. Persekutuan doa ketiga, Rabu 10 Maret 2021. Persekutuan doa keempat, Rabu 17 Maret 2021. Persekutuan doa kelima, Rabu 24 Maret 2021, dan persekutuan doa ke-6, Rabu 31 Maret 2021. Ibadah Minggu Palma dengan tema Berani Menderita, Minggu 28 Maret 2021. Rangkaian Pekan Suci, Ibadah Kamis Putih dan Perjamuan Kudus. Kerendahan hati, kemuliaan kasih. Kamis, 1 April 2021. Ibadah Jumat Agung. Mungkinkah Allah telah kalah? Jumat, 2 April 2021. Ibadah Sabtu Sunyi. Pengharapan di tengah duka. Sabtu, 3 April 2021. Ibadah Minggu Paskah menjadi manusia Paskah, Minggu 4 April 2021. Mari kita turut dalam menghayati pengorbanan Sang Penebus kita, Yesus Kristus, dengan turut dalam rangkaian ibadah masa Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu 31 Januari 2021. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan berbela rasa. Di tengah kerapuhan dan ketidakberdayaan manusia, Ia hadir sebagai pembimbing dan pembebas manusia dari kuasa kejahatan. Melalui kehadiran dan karya Yesus, Allah menolong umat-Nya. Firman dan kuasa-Nya hadir di tengah dunia. Dan kita sebagai pengikut-Nya yang percaya, mengerjakan misinya juga, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di tengah berkecamuknya keprihatinan yang sedang melanda. Dalam tuntunan hikmat-Nya, semoga harapan dan kegembiraan tetap terpelihara. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkah. Marilah kita datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Sang Sumber Hikmat, Engkaulah penuntun hidup kami. Kau nyatakan kehendak-Mu melalui sabda-Mu, agar menerangi hati, jiwa, dan akal budi, serta langkah kami. Namun kami lebih sering memilih berjalan sendiri, menuruti kehendak diri sendiri, dan berulang kali kami jatuh dalam ketidaktaatan. Keegoisan kami menyebabkan kurang peduli kami kepada sesama yang lemah, tersisih, teraniaya, dan terluka. Dan dalam pergumulan kehidupan yang berat ini, kami lebih banyak mengeluh dan mengadu daripada bersyukur. Lebih sering memilih mudah marah daripada bersabar. Lebih sering memilih mengomel daripada mengoreksi diri. Lebih suka memaki daripada memuji. Lebih bersuka cita menerima daripada memberi. Ya Tuhan, Engkau mengetahui semua isi hati dan perilaku kami sesehari. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku bila anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari
hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Pengakuan akan kerapuhan dan keberdosaan kita kiranya tidak membuat kita tinggal dalam ketidakberdayaan, melainkan justru membuat kita siap menyambut anugerah Allah. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24 dinyatakan bagi kita sebagai berita anugerah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Tuhan, Engkau menolong setiap pergumulan kami. Hikmat-Mu menuntun hidup kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah kesesakan kami. Firman dan kuasa-Mu membebaskan kami. Tuhan, mampukanlah kami melayani dan memuliakan-Mu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita datang kepada Tuhan, memohon penyertaan Roh Kudus. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami diperkenankan untuk memasuki minggu yang terakhir pada bulan pertama, bulan Januari di tahun 2021 ini. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami kepadamu, agar kami dimampukan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, menyatakan firman, kuasa, dan apa yang Kau kehendaki sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Allah mengutus seorang nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kau minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain,
nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebajikan Allah. Mazmur 111. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jangan menjadi batu sandungan. 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan 13. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu. Tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab, sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar yang ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang punya pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah,
engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Yesus mengajar dan mengusir roh jahat. Injil Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata masa pandemi ini menjadi semakin nyata ungkapan krisis adalah kesempatan. Teristimewa bagi mereka para pelaku bisnis online, bisnis di internet. Karena mereka ketika berslogankan palu gada, apa lo perlu gue ada, ternyata ditanggapi dengan positif oleh para calon pembelinya. Lo jual,
gue borong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ungkapan-ungkapan ini, lo jual gue beli, palu gada, sebenarnya sudah ada jauh sebelum masa pandemi ada. Tentu bukan kaitannya dalam bisnis secara online, melainkan menggambarkan relasi antar manusia, antara aku dengan kamu. Relasi yang cukup transaksional. Misalnya, dulu di gang sering ada tulisan, Anda sopan, kami segan. Itu supaya siapapun yang datang masuk ke gang kampung, berkendara dengan perlahan, tidak kebut-kebutan. Karena banyak aktivitas anak-anak dan warga dewasa di dalam kampung itu. Saudara-saudara, menggambarkan hubungan antar manusia, antar individu. Kalau Anda oke, saya pun oke. Kalau Anda baik, saya pun baik. Tapi kalau Anda tidak baik, maka tunggu dulu. Bapak Ibu, itulah salah satu pola relasi transaksional. Minggu ini kita bersama-sama berkebaktian dengan tema kehadiran Yesus, menyatakan firman dan kuasa Allah. Siapakah Yesus? Saudara-saudara, dalam nyanyian PKJ 281, di sana diberi judul, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Dan di dalam bait pertama, kedua, ketiga, di sana diungkapkan bahwa Yesus seperti bunga bakung, bintang fajar cemerlang. Yesus adalah penyembuh raga, juru selamat jiwa. Dia juga membaptiskan dengan api Roh Kudus. Saudara-saudara, siapakah Yesus? Dari mana dan mau apakah Dia? Sebenarnya ini bukanlah tentang pengetahuan kita tentang rasio. Apakah kita tahu atau tidak tentang Yesus? Ini adalah pertanyaan tentang relasi antara kita dengan Yesus. Bukan hanya tentang rasional, tetapi lebih dalam, yaitu relasional. Apakah ketika saya oke, Yesus tetap oke? Apakah ketika Yesus oke, saya tetap oke? Saudara-saudara, jika hanya sekedar tahu, roh jahat pun dalam Markus 1 ayat 24, yang merupakan cerita dari orang yang kerasukan, mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang, hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, roh jahat itu tahu siapa Yesus, yaitu yang kudus dari Allah. Tampaknya, Yesus tidak oke bagi roh jahat. Dan ini digambarkan oleh Injil Markus begitu rupa. Jika ada pun relasi yang ada antara Yesus dan roh jahat adalah relasi yang saling tolak-menolak. Yesus tidak oke, maka roh jahat pun tidak oke. Saudara-saudara, jeritan orang yang kerasukan roh jahat itu, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jeritan ini juga menunjukkan identitas Yesus.
siapa, dari mana, dan mau apakah dia? Yesus adalah orang dari Nazaret yang memiliki wibawa ilahi, yang kudus dari Allah. Otoritas ilahi inilah yang membuat orang-orang yang mengerumuninya di Kapernaum kagum dan takjub. Injil Markus menggambarkan wibawa ilahi Yesus ketika mengajar dan mengusir roh jahat. Dan orang-orang di sekitarnya terheran-heran. Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara-saudara, kisah Yesus di Kapernaum memang sangat menarik. Karena yang pertama, ternyata yang tahu siapa Yesus di sinagoge, di rumah ibadah adalah roh jahat. Dan yang kedua, roh jahat ternyata senang berada di tempat ibadah dan senang merasuki orang yang sedang beribadah di sinagoge ketika itu. Jadi tampaknya tempat ibadah tidak imun, tidak kebal terhadap virus roh jahat. Saudara-saudara, melalui pengajaran dan pengusiran ini, Yesus hendak menyatakan tentang kuasa Allah yang ada padanya. Yesus menghadirkan kerajaan Allah sebagai epifani atau teofani tentang Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Kehadirannya bertujuan untuk membebaskan manusia dari roh jahat yang menindas. Inti kisah ini memang bukan tentang pengusiran roh jahat, bukan tentang penengkingan. Dan dari kacamata Ulangan 18, bacaan pertama kita, Yesus adalah nabi, utusan Allah, yang tugasnya menyampaikan maksud dan kehendak Allah melalui beragam cara, termasuk juga melalui pengusiran roh jahat. Dan yang menjadi inti utama kisah kita ini adalah bahwa Yesus merupakan wujud kehadiran Allah untuk menyatakan bahwa Allah adalah Raja yang berfirman, berkuasa, berbela rasa di tengah dunia. Yesus bekerja agar dunia tidak semakin rusak karena dikuasai oleh roh jahat yang merajalela. Saudara-saudara, roh jahat di tengah dunia bermanifestasi dalam berbagai rupa, yaitu ketiadaan etika, ketidakhadiran kebaikan, tidak mau mengalah, serakah, egois, tidak peduli, hanya mengejar kepuasan diri. Itu adalah tanda-tanda pekerjaan roh jahat yang kita kenali. Maka tidak heran ketika jemaat Korintus sedang terjadi konflik tentang makan daging persembahan berhala boleh atau tidak. Rasul Paulus mengajukan solusi. Lebih baik tidak makan jika membuat saudaraku tersandung karena makananku. Inilah dasar etika Kristiani, yaitu bahwa relasi persaudaraan jauh lebih penting daripada soal perdebatan makanan halal atau haram. Biarlah saya merasa tidak oke, yang penting kalian semua oke. Pilihan Rasul Paulus untuk tidak menjadi batu sandungan sedikit pun, dengan sedikit mengekang kepuasan diri, sangat membantu kita sebagai gereja dalam meletakkan dasar-dasar karya layan gereja di tengah-tengah penderitaan,
dan kesulitan yang dialami umat manusia teristimewa dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Saudara-saudara, ketika masa pandemi adalah krisis, maka biarlah itu menjadi kesempatan bagi kita selaku pribadi maupun sebagai persekutuan gerejawi untuk memiliki kesempatan dipanggil yang pertama, mengenal dan berelasi semakin dalam dengan Yesus. Yesus yang menyatakan firman dan kuasa Allah di tengah dunia kita. Bukan sekedar memenuhi rasio kita dengan pengenalan terhadapnya, melainkan membuka diri agar dia memenuhi dan menghidupi kita. Dan yang kedua adalah kesempatan di tengah krisis ini bahwa melalui kehadiran kita, kapanpun dan dimanapun dapat menjadi sarana Allah untuk berbakti dan berbagi. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan Di Dunia yang Penuh Cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syafaat dan syukur kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk kehadiran Yesus Kristus yang menyatakan firman dan kuasa-Mu, sehingga kami merasakan tuntun, kasih, dan berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, untuk setiap mereka yang sedang mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi di berbagai tempat. Kiranya Engkau memberikan pertolongan sehingga mereka diringankan. Dan biarlah Engkau juga
menjadikan kami sebagai alat untuk memberi perhatian, kepedulian kepada setiap mereka yang sedang merasakan kesusahan. Kami mohon ya Allah, untuk setiap kasih setiamu terhadap setiap mereka yang sedang bekerja untuk mencegah penularan virus, untuk memvaksinasi, untuk memberikan tempat bagi jenazah di pemakaman. Tuhan kiranya memampukan mereka untuk dapat bekerja sebaik-baiknya di dalam segala keterbatasan ini. Kami mohon berkat-Mu ya Allah untuk gereja Tuhan, maka biarlah kami semua dimampukan untuk menyatakan kehadiran-Mu melalui kehadiran kami dimanapun dan kapanpun, sebagai tanda bakti kami dengan berbagi. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk Ibu Rika Wijayanti, untuk Ibu Sri Ambartno, untuk sahabat-sahabat kami yang lain yang sedang mengalami kelemahan di tubuhnya. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sehingga sungguh merasakan akan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau juga anugerahkan sukacita, semangat, damai sejahtera melalui kehadiran setiap keluarga. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Semi Reso. Tuhan kiranya yang akan menolong, memberi kekuatan dan penghiburan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk gereja Tuhan di tempat ini, yang kembali mempersiapkan pekan-pekan, masa-masa Paskah. Tuhan, kami mohon hadir mempersiapkan kami selaku jemaat maupun panitia yang bertugas. Kami mohon penyertaan-Mu juga untuk sidang majelis gereja terbuka yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari yang akan datang. Demikian juga persiapan untuk sakramen perjamuan kudus yang akan diselenggarakan 7 Februari, kiranya Engkau berkati setiap kami, sehingga sungguh layak untuk menerima makanan dan minuman yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang menebus kami semua. Kami mohon kiranya Engkau yang senantiasa bekerja setiap waktu untuk menghadirkan damai sejahtera melalui setiap kami. Biarlah Tuhan yang juga akan hadir menyertai setiap pelayanan kami, selaku majelis gereja, selaku pengurus blok, pengurus komisi, tim dan panitia. Kami mohon berkat-berkat Tuhan di dalam kami melayani di tengah-tengah situasi semacam ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, Bapak Rivo Febrisa, Bapak Dimas Rangga Wiryawan, Yosua Kristianto, Reda Pulpimayo, Ibu Bertin Kartikasari, Bapak Priyo Utomo, Wibisono Suryo Aji, Irdian Laksamana. Tuhan tambahkan damai sejahtera, bahagia, bijaksana, menyertai pertambahan usia 1 tahun. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami ungkapkan dengan syukur karena Engkaulah penebus, penyelamat yang hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak pemberian-Mu di dalam hidup kami, keluarga, sanak saudara dan teman, kesehatan, bakat dan kemampuan, waktu dan kesempatan, dan masih banyak lagi. Ajar kami untuk dapat mengelolanya dan mengolahnya menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia dengan menghadirkan pengharapan dan kegembiraan, sebab firman dan kuasa-Nya telah hadir dalam Kristus bagi kita semua. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.